Baik, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan mulai kelas kita hari ini di dalam analisis kitab Kejadian pasal 1. Kita akan membahas mulai ayat 20 sampai ayat 31. Kita coba 11 ayat dalam pertemuan ini ya, supaya kita bisa mencapai target menyelesaikan 3 pasal di dalam kitab Kejadian. Baik, sebelum kita memulai kelas kita, mari kita berdoa dengan pembacaan doa pagi di dalam kitab Mazmur ya. Kita ucapkan bersama-sama doa pagi dalam pembacaan kitab Mazmur ini. 1, 2, 3. Amarai asina Adonai bina hagigi haksiba rekol safi malki velohai ki eleka et halal Adonai boker tisma koli di ata te barek sadi Adonai katsina rason taterena. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah tulisanku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, sebab Engkaulah yang berkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Ayat 20. Di sana tertulis, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wayomer Elohim Yisre. Apa nih? Yisretsu. Ada sade. Oke, ulang lagi. Wayomer Elohim Yisretsu Hamayim Seret Nefes Haya Way of Ye Ofef Al Haares Al Bani Rakhia Hashamayim. Terjemahannya, dan Allah berfirman, biarkanlah perairan Hamayim penuh. Ini biarkanlah penuh ya, ini satu kata ini diterjemahkan biarkanlah penuh perairan itu seres dengan kawanan ya, kawanan makhluk hidup ya, nefes haya. Dan biarkanlah ini ya, berterbangan di atas Haaretz, di atas bumi itu, di muka atau di depan Rakhia Cakrawala. Pane bisa juga diterjemahkan tepat di depan, di hadapan Cakrawala. Kira-kira begitu ya. Langit ya. Nah, terjemahan alternatifnya, dan Allah telah berfirman, biarlah kawanan makhluk hidup memenuhi air itu, dan biarlah makhluk terbang berterbangan di atas tanah di hadapan cakrawala langit itu. Di cakrawala langit itu bisa juga ya, tanpa harus di hadapan ya. Penei bisa juga. Nah, di sini Musa menulis penciptaan pada hari yang kelima ini dengan lagi-lagi menggunakan kal jasif ya, kal jasif, dan kemudian maknanya itu berarti harus ditambah dengan kata biarkanlah. Nah, ini sebagai sebuah hasil dari apa yang sudah ada sebelumnya, yaitu adanya Rakhia, lalu adanya Eretz ya, lalu adanya Mayim, lalu kemudian biarlah ada sesuatu di tempat itu, kira-kira begitu. Nah, tentu penggunaan jasif ini menjadi petunjuk bahwa ada keberlanjutan penciptaan dari yang semula itu tempat. Kalau sekarang kira-kira apa? Kalau tadi sampai di ayat yang keempat itu habitatnya, kira-kira begitu ya. Ekosistemnya, habitatnya ya, habitat. Kalau sekarang itu sudah di ayat yang kelima, di hari yang kelima itu sudah maju lagi, sudah menjelaskan mengenai penghuni
Ya, biarlah ada. Tapi baru dijelaskan dua kategori. Saudara bisa melihat di sana dua kategori itu apa di sana? Kawanan. Menarik ya, kawanan di sini menggunakan serets. Ya, kawanan nefes hayah. Ya, kawanan makhluk hidup. Ini belum dijelaskan jenis-jenisnya, tetapi ini kelompok. Kawanan ini berarti tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu, tetapi ini menjelaskan berbagai makhluk yang akan memenuhi perairan. Nah, menariknya di situ menggunakan kata apa? Yisretsu, biarkanlah penuh. Perairan tadi penuh dengan kawanan. Atau biarkanlah, kalau kita lihat di situ menggunakan kata makhluk hidup nefes haya itu sebagai subjek, maka biarkanlah kawanan makhluk hidup memenuhi. Pertanyaannya kenapa kok tidak biarkanlah ada makhluk hidup di air, atau biarkanlah ikan berenang-renang di air. Memenuhi ini kata yisretsu ini, kalau kita perhatikan dari kata syarat, ya biarkanlah mereka berkerumun atau menjadi penuh, ya kan? Nah, ini mengindikasikan mengenai salah satu manfaat dari yang namanya air yang tadi berkumpul tadi. Nah, maka itu dipakai menjadi sarana atau menjadi habitat tempat di mana makhluk itu akan tinggal di sana. Nah, tentu lagi-lagi ayat 20 ini cocok. Sekali lagi, keberlangsungannya atau tahapan ciptaannya cocok dengan ending atau akhir dari tujuan penciptaan. Ya, semuanya cocok kalau kita lihat dari perspektif sekarang. Ya, kehidupan makhluk yang ada di air kita masih bisa melihat sampai sekarang, meskipun tidak sempurna ya, kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Lalu kemudian kita juga masih hidup dan bisa melihat makhluk terbang ya, makhluk hidup berterbangan. Oke, lalu 21 kita akan lihat sekali lagi, silakan dibaca satu persatu, Pak. Siapa ya? Pak Gusti. Wajibra Elohim et Fatanihim Hagdoli We'et Kal Nefes Ahaya Haromeset Hasil Saretsu Hamai Lemine Hem We'et Kal Topol of karena ini oke, terus leminehu wayare Elohim kito. Oke. Nah, kalau kita terjemahkan di sini, dan Allah jibra, menciptakan. Nah, tadi menarik ya, tadi memenuhi, biarlah memenuhi. Tapi di situ jelas berbeda, kata kerja yang digunakan wajibra dari kata bara, sama seperti Kejadian 1 ayat 1. Apa yang diciptakan? Yang diciptakan objeknya adalah apa? Makhluk laut Hagedolin. Jadi yang besar, makhluk laut yang besar, dan kol nepes, dan semua makhluk hidup yang bergerak. Nah, ada dua penggunaan istilah kata yang sebenarnya tidak terlalu sejajar ini ya. Harusnya di situ itu kalau makhluk hidup yang besar, harusnya di sini apa? Dan makhluk yang katon, kecil ya, harusnya. Tetapi di sini menggunakan makhluk hidup yang bergerak. Tidak hanya ukuran kecil, tetapi semua makhluk yang bergerak diciptakan. Ya, nah ini sudah mulai spesifik. Tadi hanya dijelaskan biarlah perairan
dipenuhi atau penuh dengan, ya kan, atau biarlah makhluk hidup memenuhi. Nah, ini masih fokus pada perairan sebenarnya ya. Air itu dipenuhi ya. Air penuh dengan makhluk hidup. Ini masih fokus pada tempatnya. Kalau sekarang di dalam ayat 21 sudah mulai fokus pada ciptaannya, yaitu apa? Makhluk yang besar, makhluk laut yang besar. Nah, menariknya di situ kata di sini yang diterjemahkan apa namanya? Hataninim. Hataninim. Ini bisa diterjemahkan naga, monster laut, ikan paus, bisa juga makhluk laut. Ya. Wah, Pak, di mana naganya sekarang? Wah, Pak, di mana monster lautnya sekarang? Sekali lagi, keberadaan semua ciptaan itu tidak bisa disamakan lagi semuanya dengan kondisi sekarang. Satu, kenapa? Karena ada 3 perubahan besar yang terjadi di dunia, yaitu apa? Kejatuhan manusia dalam dosa sehingga membuat kondisi dunia jelas menjadi berbeda. Dunia yang diciptakan dengan dunia penciptaan pradosa dengan pasca dosa jelas berbeda. Lalu apa yang membedakan? Air bah. Air bah. Kita tidak tahu apakah air bah itu mempengaruhi kehidupan. Ya, ini ya. Dragon, sea monster, ya, atau naga, monster laut, ikan paus, ya. Kita masih lihat ikan paus, tapi jarang kita bisa melihat naga, monster laut, ya kan? Nah, itu dia. Nah, tetapi yang jelas ini tidak menunjukkan spesifikasi nama-nama tadi, tapi yang jelas ini menunjukkan makhluk laut yang besar. Tetapi disejajarkan dengan setiap makhluk hidup yang bergerak, itu artinya tidak menunjukkan spesifikasi detail nama-nama makhluk, tetapi yang jelas semua makhluk yang ada di air itu diciptakan. Bara, tidak berevolusi. Tidak berevolusi. Kalau menurut teori evolusi, manusia itu mulainya bahkan dari apa? Dari makhluk laut. Dari makhluk laut kemudian mulai menjadi bentuk-bentuk yang aneh seperti buaya, kemudian mulai lagi berevolusi menjadi kera berevolusi menjadi hampir mirip-mirip seperti manusia, ya kan? Nah, jika seperti itu tentu kita ada kaitan persaudaraan ya dengan yang namanya monyet, gorila, begitu ya. Nah, kalau sudah setuju dengan teori evolusi, maka kalau saudara berkunjung ke kebun binatang, saudara harus panggil mereka Simbah atau kakek atau Pak D atau Pak Le, Om, Tante, begitu ya. Itu kalau saudara setuju dengan teori evolusi. Ya. Oke. Nah, tetapi kata bara di sini jelas mengingatkan kita tentang apa? Tentang satu tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah tanpa materi. Nah, itu dia. Tanpa materi. Jelas di situ kita bisa melihat ada spesifikasi sekalipun itu besar atau kecil, tidak ada proses sehingga perlu waktu yang berjangka panjang untuk menjadi sebuah makhluk yang besar. Ya kan? Tidak perlu dari yang kecil yang bergerak menjadi makhluk yang besar, tidak. Dari awal sudah ada makhluk yang besar. Nah, lalu juga di dalam ayat ini ada gagasan yang berikutnya, ya, di sini, dan segala makhluk terbang dengan sayap menurut jenisnya. Ya, menurut jenisnya. Ini tadi yang mendiami apa tadi? Rakhia tadi ya, yang mendiami rakhia. Nah, lalu ditutup dengan dan Allah wajar Elohim Kitov, ya. Dan Allah melihat bahwa itu baik, ya, bahwa baik atau itu baik. Nah, sekali lagi kebaikan di sini apa? Baik menurut apa?
Standar Allah yang bagaimana? Oke, sempurna. Apalagi? Rancangan Tuhan itu berarti semuanya baik. Tetapi baik itu standarnya apa? Standarnya adalah tujuan penciptaan, yaitu apa? Tempat tinggal manusia dan makhluk ciptaan lainnya untuk bersekutu dengan Allah. Jadi sekali lagi, Allah sudah memiliki rancangan yang baik. Rancangannya itu dia bisa bersekutu dengan ciptaannya di satu tempat yang ia ciptakan dengan segala kebutuhan yang manusia perlukan. Nanti kita lihat kebutuhan apa saja yang dipenuhi oleh Allah. Apakah hanya kebutuhan makanan saja? Tidak. Nanti kita bisa berjumpa dengan kebutuhan baik itu jasmani maupun rohani, itu disediakan Allah sedemikian rupa. Dan itulah yang disebut sebagai baik. Tadi tidak ada rancangan kejahatan sampai ayat ini kita baca, tidak ada. Tidak ada ya. Oke, itu baik. 22. Silakan dibaca, Frankie. Wajib balik Kotam Elohim Lemor Peru Kurebung Umil ya ini Hamayim Bayamim Yirek Ba'arit. Oke, terjemahannya, dan Allah telah apa nih? Dan Allah telah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Ya, tadi ya, yang disebutkan makhluk hidup yang besar, makhluk yang bergerak, bahkan makhluk yang bersayap. Memberkati mereka. Nah, menarik ini, berkatnya apa? Lemor, Peru, Urbu. Berkembang biaklah, atau menarik di sini, dia menggunakan parah. Parah itu dari kata peri ya, peri itu kata bendanya, peri itu buah atau berbuahlah ya, be fruitful, berbuahlah atau berkembang biaklah, kira-kira gitu. Nah, ini kata kerjanya ya, kata kerja berkembang biaklah dan increase, dan bertambah banyak, meningkat jumlahnya. Lalu dan isilah perairan. Nah ini ya, isilah perairan apa? Di laut, bayamim, dan biarkanlah bertambah banyak makhluk terbang di bumi. Berarti berkat apa ini? Berkat apa ini yang diberikan Tuhan? Kelestarian ya, kelestarian. Tidak hanya menciptakan sekali dalam jumlah banyak lalu kemudian punah, tetapi melalui berkat ini maka kita tahu bahwa Allah menjaga kelestarian. Allah memelihara kelestarian makhluk hidup. Ya. Jadi tidak dibiarkan untuk punah. Ya, untuk punah di sini. Oke. 23. Dibaca silakan Dani. Ya, Khamisi ya, Yom Khamisi, hari kelima ya, hari kelima. Nah, jadi
Kalau kita perhatikan hari yang kelima ini saya mengutip John Giske ya. Hari yang kelima ini Tuhan melengkapi 3 kekurangan dalam ciptaan Allah yang pertama. Ya, ini yang pertama, Tuhan sudah melengkapi kegelapan dengan apa? Dengan bukan hanya terang, tetapi dengan bintang-bintang dan planet-planet atau benda-benda di langit. Itu melengkapi. Kemudian alam semesta sudah teratur dan terbentuk dengan baik, bukan hanya sebagai kumpulan atau sesuatu yang tidak berbentuk. Nah, ini tadi. Kumpulan air yang membuat bumi tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal sekarang telah dibatasi penghalang sebagai sebagian berada di atas, sebagian berada di bawah, dan sebagian di permukaan ya. Nah, selanjutnya Allah melengkapi kekurangan keempat. Keempat yang apa itu? Contoh, pada masa ciptaan alam semesta tidak berisi kehidupan. Jadi di hari yang kelima itu ada kata nefes haya. Apa itu tadi? Makhluk hidup. Ini adalah ciptaan yang melengkapi ciptaan dari mulai hari yang pertama sampai hari yang keempat. Nah, namun hal itu tidak berlangsung lama. Firman yang diucapkan Allah telah memenuhi air yang tidak berlangsung lama itu tadi ya, tidak berisi kehidupan tadi, nggak berlangsung lama. Hari yang keempat. Nah, firman Allah telah diucapkan sehingga firman Allah itu memenuhi air dengan berbagai macam kehidupan laut yang berlimpah. Tadi maka ada ucapan apa? Ada istilah makhluk yang besar dan semua makhluk yang bergerak. Itu bukan spesifikasi nama. Ada monster, ada paus, ada ya memang bisa ya diterjemahkan ini, tapi bukan menunjukkan ke sana. Tetapi jelas ini menunjukkan keberlimpahan makhluk hidup. Mulai dari ikan yang kecil sampai ikan paus yang besar memenuhi memenuhi laut ya, dan memenuhi langit dengan burung-burung tadi. Ini tadi. Nah, Sang Pencipta memberkati setiap bentuk kehidupan yang baru ini dengan kemampuan untuk meneruskan kehidupan, tadi memberkati mereka. Ya, memberkati mereka dengan kelestarian supaya mereka itu berlangsung kehidupannya dari generasi ke generasi menurut jenisnya. Ya, tidak sekali kemudian yang besar itu memakan yang kecil sehingga yang kecil sudah selesai hilang. Ya, kalau dalam ilmu biologi ada yang namanya rantai makanan ya. Rantai makanan itu yang kecil makan yang besar makan yang lebih besar lagi, dimakan yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan puncak rantai makanan itu apa? Siapa? Kalau di dalam biologi itu. Puncak rantai makanan itu manusia. Jadi mulai dari yang kecil, tumbuhan dimakan hewan kecil dimakan hewan yang lebih besar, terus pada akhirnya manusia yang paling menduduki pemakan tertinggi. Pemakan tertinggi. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya apakah itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan? Nah, nanti kita akan diskusikan itu. Mengenai makanan itu sebenarnya apa yang ingin Tuhan kehendaki bagi makhluk hidup. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang itu nanti kita akan pelajari. Nah, tentu keteraturan yang dibuat oleh Allah ini tidak memungkinkan adanya jenis-jenis baru. Ini sama ya tadi seperti yang saya sampaikan. Teori evolusi mendasarkan pendapatnya pada mutasi, jadi ada perubahan. Namun penyelidikan genetika telah membuktikan bahwa perpindahan jenis yang dapat dilacak pada sel-sel pengembangan biakan yang rusak adalah hal yang meragukan. Gak mungkin istilahnya kerang bisa menjadi ikan paus, atau ganggang bisa menjadi bentuk yang lain, makhluk hidup yang lain. Tidak bisa ya. Nah, jadi tidak terbukti. Nah, kemampuan burung-burung dan makhluk laut untuk berkembang biak adalah suatu hal yang mungkin terjadi sebab Allah memberkati mereka. Jadi
perkembangbiakan ini jelas. Berkat ini bukan hanya harapan Allah, tetapi merupakan karya yang berhasil, yang membuat ciptaan-ciptaan melakukan dan menjadi seperti apa yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta. Jangankan manusia, hewan saja sudah menerima berkat untuk berkembang biak. Nah, dia. Ketika Allah berfirman berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, lalu hendaklah bumi bertambah banyak, maka bukan hanya harapan, Dia memberikan kemampuan kepada ciptaannya, seperti halnya hasrat berpasangan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tujuan untuk berkembang biak. Tidak perlu kuliah ya untuk berkembang biak itu. Tidak perlu ya. Nah itu dia. Tidak perlu tanya orang tua mah gimana cara bikin anak. Oh gini loh caranya begini. Nggak perlu. Ya. Itu namanya kemampuan yang diberikan oleh Allah. Berarti sesuatu yang kudus ya, sesuatu yang baik ya. Hubungan seksual itu adalah sesuatu yang baik ketika itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Itu dia. Tapi menjadi sesuatu yang tidak baik kalau itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Nah, itu masalah etika ya, masalah kehidupan etika. Ya. Maka ada yang namanya pernikahan diberkati oleh Allah. Ya, melalui orang-orang yang ditetapkan menjadi wakil Allah, menjadi memberikan berkat, menyalurkan berkat Allah bagi orang-orang yang akan berkembang biak tadi. Nah itu dia. Kalau belum ada berkat Allah, baru pakai sirih pinang ya belum sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah pakai sirih pinang sudah sesuai adat Pak, sudah disaksikan tua-tua Pak. Tapi pertanyaannya sudah di hadapan wakil Allah di bumi atau belum? Nah kalau belum berarti belum sah. Sekalipun sudah pakai sirih pinang, sudah pakai daging babi, sudah pakai kepala kerbau, sudah pakai kain selendang, itu belum dinyatakan sesuai dengan kehendak Allah karena belum ada berkat yang diberikan oleh wakil Allah. Nah ini dia yang saudara harus ajarkan ya. Yang saudara harus ajarkan ke jemaat nanti, Tuhan itu memberikan kemampuan secara alami ya untuk berkembang biak, bahkan memberkati makhluk hidup, semua makhluk hidup termasuk manusia untuk nanti berkembang biak. Tetapi saudara harus tegaskan itu. Batasannya apa? Berkat Tuhan. Siapa yang memberkati? Wakilnya. Siapa itu? Orang-orang yang dipanggil secara khusus menjadi pelayan Tuhan. Nah itu dia. Saudara harus berani. Ketika ada tradisi itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka saudara harus berani dan dengan sopan, cara yang sopan. Kadang-kadang tujuannya baik, caranya salah ya akhirnya apa? Akhirnya jadi ribut. Pesannya tidak sampai, jadi kebencian yang diterima. Ya, beberapa hari ini ada video viral ya, mengenai salah satu pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang ingin menjelaskan tentang kematian kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahwa orang yang mati itu tidak memerlukan yang namanya tas, rokok, benda-benda lain di dalam peti, nggak perlu. Gitu? Nah, karena orang yang sudah mati itu menurut firman Tuhan, rohnya sudah bersama-sama dengan Allah, dan yang tertinggal adalah jasmani, tubuh jasmani, dan dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Nah kalau itu dilakukan, maka ada kecenderungan bahwa itu sudah merupakan suatu hal yang menyimpang, ya kan? Nah tetapi karena caranya itu keras dan agak sedikit ada ancaman, kalau ini tetap di sini, saya tidak mau kuburkan. Tegas ya. Wah, caranya keras. Tujuannya baik, tapi caranya kurang tepat.
Dalam hal seperti itu tentu kita harus lebih bijak ya. Orang yang sedang kehilangan orang yang tercinta pasti perasaannya akan lebih apa namanya? Sensitif. Lebih sensitif. Maka ketika kita akan menerapkan firman Tuhan secara tegas, boleh, tetapi harus dengan cara yang sangat-sangat sopan supaya tidak menyakiti hati orang yang perasaannya sensitif tadi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini hanya menjadi pelajaran bahwa sekalipun tujuannya baik, kalau caranya tidak baik, modelnya model mutung kayak gitu, itu akan membuat orang justru tidak menerima pesan firman, tapi justru akan menimbulkan kebencian terhadap firman. Akhirnya keluar kata-kata, pendeta macam apa kau? Gitu ya. Karena sudah mengancam. Model mengancam itu tidak baik. Ya, model mengancam itu tidak baik. Jadi sampaikan dengan lebih sopan. Nah, itu masalah tadi ya. Masalah apa? Bagaimana kita menyampaikan pesan Allah. Nah, dalam ruang-ruang pelayanan, kadang-kadang kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan seperti apa, tetapi ketika kita mau menyampaikan ketegasan firman Tuhan itu juga harus diiringi dengan kecakapan kita menyampaikan firman Tuhan secara sopan, secara ramah, dan penuh dengan kelembutan, lemah lembut. Ya. Termasuk ketika kita mengajarkan masalah ini, berkat berkembang biak. Nah ini ya, masalah hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang di satu tempat ada adat-adat tertentu yang sudah melegitimasi, mengesahkan, oh kalau sudah seperti ini sudah bisa melakukan hubungan seksual. Kalau sudah datang dengan syarat ini sudah bisa melakukan hubungan seksual. Itu di mana-mana, tidak hanya di daerah-daerah tertentu, di mana-mana. Kadang-kadang kalau sudah melamar saja, oh sudah tinggal satu kamar, sudah sah itu. Tapi kalau belum ada lamaran, wah satu kampung bisa datang untuk gerobyok, ya kan? Wah, tapi kalau sudah dilamar, oh aman. Apa bedanya? Lamaran itu kan baru datang untuk mengajukan ya, janji atau permohonan bahwa saya akan menikahi lu. Ini baru akan loh. Belum menikahi, baru akan. Tapi kadang-kadang dinyatakan sudah legitimate. Wah, legitimate. Nah, ini saya harus sampaikan itu. Oke, 24. Silahkan dibaca. Oke. Wayomer Elohim ya. Wayomer Elohim terus Ose Haaret di Nefes saya Netes Haya Lenina Bihama Warema Remes Wekai. Ini mati ya. Wikaito Eret Lenina Oke. Terjemahannya di sini lagi-lagi kembali. Wayomer Elohim, Allah berfirman. Sekarang perhatikan apa yang difirmankan Allah. Menggunakan bentuk jasif lagi, biarkanlah bumi, biarkanlah mengeluarkan makhluk hidup. Siapa yang mengeluarkan? Bumi. Menariknya ini bumi mengeluarkan makhluk hidup. Apa bisa bumi mengeluarkan makhluk hidup? Bumi itu kan berarti ini loh, yang digunakan adalah aret. Bisa bumi, bisa tanah. Ya kan? Apa bisa
bumi itu mengeluarkan makhluk hidup. Apa yang dikeluarkan? Coba. Menurut jenisnya, binatang-binatang melata, binatang dan binatang melata, makhluk bumi menurut jenisnya, dan jadilah demikian. Pertanyaannya, mengapa di sini yang disebut adalah ba'arets? Kalau tadi berkembang biak ya, yang menghasilkan kelestarian generasi berikutnya itu adalah binatang itu sendiri. Ya kan? Mereka diberkati supaya berkembang biak. Tetapi di sini sekarang fokusnya kembali kepada arets, bumi, atau bisa disebut sebagai tanah. Nah, pertanyaannya apakah ini berarti maksudnya jenis binatang-binatang makhluk hidup tadi itu berasal dari tanah, keluar dari tanah, keluar dari bumi. Apakah begitu? Karena di situ menggunakan totse ya, dari kata yatsha itu mengeluarkan. Apakah harimau keluar dari dalam tanah? Kalau cacing mungkin ya, cacing di dalam tanah. Jangkrik apakah harimau keluar dari dalam tanah? Munculnya keluar dari bumi. Apa maknanya? Apakah ini sudah mengacu kepada manusia? Mengeluarkan yatsha, atau ya bisa disebut menghasilkan ya, yatsha mengeluarkan. Apa maknanya? Nah, tentu ini tidak bisa dimaknai dengan cara apa tadi, bahwa mereka itu keluar atau berasal dari tanah, bukan ya, bukan. Tetapi jelas ini mengingatkan bahwa bumi yang diciptakan tadi dengan kelengkapan-kelengkapan yang sudah disediakan tadi. Apa itu kelengkapannya? Ada terang, ada air, ada rakhia, ada apa lagi? Daratan ya, arets ya, daratan. Ada tumbuhan. Tumbuhan sudah ada belum? Sudah ada belum? Coba perhatikan lagi. Sudah ada belum tumbuh-tumbuhan? Sudah. Di hari keberapa itu? Hah? 3. Coba baca lagi. Di hari berapa itu? Allah yang dapat tanah menumbuhkan tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Oke, berarti sudah ada ya. Jadi semua ekosistem yang dibangun, yang diciptakan Allah itu cocok dengan kebutuhan makhluk hidup. Sehingga disebutkan biarlah bumi mengeluarkan makhluk hidup. Itu maknanya bukan kemudian oh berarti macan itu dilahirkan dari tanah. Bukan, tetapi ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam bumi, kelengkapan-kelengkapan yang ada di dalam bumi itu cocok sebagai tempat di mana makhluk hidup tadi berkembang biak. Maka diungkapkanlah, biarkanlah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, binatang-binatang melata, makhluk bumi menurut. Artinya bumi itu tepat dijadikan sebagai tempat untuk berkembang biak. Nah itu dia. Jadi tempat menghasilkan makhluk hidup tadi. Jelas ya? Jadi bukan berarti secara literal cacing berasal
keluar dari tanah. Ya memang tempat tinggalnya di tanah, tapi ini maknanya bumi cocok sebagai tempat untuk berkembang biak dengan segala kelengkapannya tadi. Ada tumbuhan, ada udara, ada air, ada daratan, bahkan ada benda-benda penerang tadi. Semua disediakan sebagai tempat untuk berkembang biaknya makhluk itu. Itu maksudnya ya. Jadi maksud dari Haaretz Watitsu tadi ya, Watotse ya, Totse, mengeluarkan atau menghasilkan, mengeluarkan. Itu artinya tempat yang cocok. Oke, 25. Silakan dibaca Yono. Wayaas. Elohim et ayat aret lemina weet abe ma lemina weet kal remes atma adama lemiku wayare Elohim kito. Oke, ada satu frase atau keterangan yang diulang-ulang di dalam ayat itu. Apa ini? Lemina. Ya. Apa tindakan Allah? Yas, membuat. Membuat apa? Hayat ya, membuat makhluk bumi, binatang, lalu segala binatang melata. Tapi di situ ada lemina, menurut jenisnya. Nah, ketika kita melihat berbagai jenis-jenis tadi, maka seolah-olah kita bisa melihat ya bahwa hari penciptaan yang kelima tadi fokusnya pada keberlangsungan makhluk hidup. Seolah-olah Allah sedang sibuk membuat makhluk hidup dari yang di atas, di bawah, di darat, ya kan? Seolah-olah seperti itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-25 itu menurut jenisnya, lemina. Apa maksudnya menurut jenisnya? Lagi-lagi keragaman ini. Inilah yang disebut sebagai keragaman. Apa pentingnya keragaman ini? Apakah keragaman itu diperlukan untuk menjaga keberlangsungan ciptaan? Seandainya bumi itu binatangnya hanya harimau saja kira-kira, atau monyet saja kira-kira, mana-mana lihat monyet, atau kebun binatang itu isinya cuma cacing aja. Apakah itu diperlukan untuk tujuan penciptaan keberagaman itu? Jelas itu sesuai, dibutuhkan keragaman itu. Nah, oleh karena itu di situ Allah membuat dari sejak semula itu makhluk hidup menurut jenisnya. Tetapi ada yang menarik. Kata ini nanti akan terkait dengan yang namanya kehidupan Adam. Ketika dia melihat dirinya dibandingkan dengan binatang yang lain atau makhluk ciptaan yang lain, itu ada tuh kemiripan menurut jenisnya. Yang ini juga ada nih, mirip dengan yang ini. Bedanya itu ada nonjol-nonjolnya, yang ini nggak ada. Alat kelaminnya beda, mungkin begitu ya kira-kira ya. Yang itu dua pasang itu.
Sama itu, jenisnya sama. Lah kok saya? Saya mana yang pas? Ya mungkin kalau saya ilustrasikan, dia tarik si gorila. Coba kamu sini, jangan-jangan ini sejenis sama aku. Ngaca di air, beda. Ambil buaya, enggak sama, ya kan? Begitu ya. Itu ilustrasi yang terlalu berlebihan ya. dan tidak mungkin seperti itu ya, tidak mungkin seperti itu. Tetapi ayat ini sesungguhnya sedang memberikan pendahuluan. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab itu, kita baca teks satu, sebenarnya sudah dikenalkan gagasannya itu di awal. Nah, gagasan ini sebenarnya menunjukkan kaitannya dengan nanti pasangan yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan mengatakan menurut jenisnya, Allah sedang menolong manusia itu untuk melihat kebutuhannya. Kamu itu juga perlu makhluk sejenis sebenarnya. Kira-kira begitu. Karena manusia siapa? Hewan saja punya jenis-jenis. Nah itu dia. Jadi satu, jelas itu menunjukkan keberagaman yang dibutuhkan untuk apa? Keragaman yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup, rantai makanan. Itu satu. Dan itu cocok dengan kebutuhan makhluk dan ciptaan. Nah, yang kedua jelas ini untuk mengenalkan kita terhadap kebutuhan pasangan Adam nanti, karena dia perlu juga melihat dirinya yang sejenis atau orang lain yang sejenis, makhluk lain yang sejenis dengan dirinya. Tetapi ada yang ketiga. Dengan ayat 25 ini kita juga diberitahu bahwa makhluk bumi atau binatang itu sudah ada dalam berbagai jenis sejak diciptakan. Tidak mengalami yang namanya mutasi. Ya, tidak mengalami yang namanya apa? Apa itu mutasi? Perubahan genetika ya, perubahan dari makhluk satu ke jenis makhluk yang lain. Tidak mengalami itu karena sudah ada berbagai jenisnya dari awal. Ya, silakan. Oke. Apakah itu perubahan yang apa itu? Itu disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis ya. Apa itu metamorfosis? Bukan mutasi itu ya, tapi metamorfosis. Itu dalam satu masa, dalam satu generasi. Kalau yang namanya mutasi itu nanti generasi ini sudah mati, nanti lama-lama anaknya menjadi bentuk yang lain. Kalau berudu kata itu ya, itu kan satu generasi ya. Memang siklusnya seperti itu. Itu namanya siklus metamorfosis. Perubahan bentuk tubuh selama dia hidup. Sedangkan mutasi itu, teori mutasi itu menjelaskan bahwa makhluk hidup itu eksistensinya akan berubah menjadi makhluk yang lain dalam kurun waktu yang sangat panjang, dari generasi ke generasi. Mutasi, teori evolusi itu mengatakan kita itu dari kera. Bahkan kera itu bukan kera itu asalnya dari makhluk lain lagi. Selama jutaan tahun akan berubah menjadi bentuk yang lain. Dan kita ini belum menjadi bentuk yang sempurna. Menurut teori evolusi itu kita ini, anak cucu kita nanti akan berubah bentuk dari menjadi makhluk yang lain. Jangan-jangan nanti akan ada sayapnya lagi atau itu menurut teori evolusi.
Itu ya. Jadi kalau berudu, kupu-kupu, pompong, apa namanya, binatang-binatang yang dalam satu generasi itu harus mengalami siklus. Ya, itu bukan mutasi, itu namanya siklus hidup. Oke. Jadi lagi ini sudah beragam jenis dari awal, tidak ada pembentukan mutasi, tapi yang jelas ayat ini juga menolong kita nanti untuk untuk melihat kebutuhan manusia akan kawan sejenis, makhluk sejenis. Karena binatang-binatang makhluk bumi yang lain diciptakan leminah dan leminnehu menurut jenis-jenisnya. Ada pasangan-pasangannya, ada jenis-jenis. Oke, itu ya. Dan Allah telah melihat bahwa itu baik. Ini baik. Baik menurut kebutuhannya tadi. Baik menurut tujuan penciptaan. Lagi-lagi. Nah, ada tafsirannya, ada penjelasan. Hari penciptaan yang ke-6 adalah hari yang sibuk dan diberkati. Hari yang ke-6 nanti ya, kita akan lihat. Sebab hari tersebut adalah puncak dari karya Allah yang penuh daya cipta. Pertama-tama Allah menciptakan hewan-hewan darat yang didaftarkan Musa menurut 3 golongan, yaitu apa? Hewan ternak tadi ya, binatang tadi ya. Mana itu hewan ternak? Yang tadi di atas tadi ya, binatang tadi, hanya disebutkan binatang ini maksudnya. Oke. Kemudian binatang melata, reptil, serangga, binatang liar. Nah, ini tadi ya, binatang yang bebas bergerak. Pengelompokan tersebut tidak benar-benar dimaksudkan sebagai pengelompokan yang lengkap, tetapi hanya sekedar menegaskan sifat-sifat tertentu. Oke, sifat-sifat tertentu. Ini keberagaman tadi. Kalau saya bukan fokus pada sifatnya, tetapi keberagaman, keanekaragaman. Sudah beragam dari awal, tidak ada yang namanya mutasi. Kejadian 2:19 beritahu kepada kita bahwa Allah mempergunakan tanah, nah ini ya, sebagai bahan untuk menciptakan hewan-hewan. Sekali lagi sang pencipta menyatakan bahwa tingkatan baru dari ciptakan itu tersebut baik. Nah, ini apa namanya? Ini tafsiran ya. 2:19 yang tadi yang disebut, nah, yang tadi itu, yang kemarin kita bahas ayat 19 ya. Mana tadi? Oh, 1:19 ya. Yang mana? 2:19. Oh ya, nanti berarti ya. Ini ciptaan ya. Ya, ini bara tadi dijelaskan nanti. Oh ya. Mempergunakan tanah sebagai bahan untuk menciptakan hewan-hewan. Nah, ini nanti kita akan lihat itu 2:19. Ini tahapan-tahapan itu secara detail di pasal 2 lebih detail lagi. Ya, lebih detail. Nah, tadi yang kita baca tadi baru bara menciptakannya, bara. Nah, oke. Nah, terus Pak tadi apakah mengeluarkan tadi berarti itu menciptakan dari tanah ya? Bisa jadi kalau dikaitkan dengan 2:19. Tetapi kalau kita fokus di dalam ayat tadi, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan kesediaan material-material yang Allah ciptakan di bumi dan kemudian bumi dipenuhi dengan makhluk itu, maka ini disebut sebagai cara Allah membuat bumi itu tepat untuk dijadikan sebagai tempat berkembang biak makhluk hidup ya. Bukan materialnya yang dipakai oleh Allah, bukan. Ayat tadi bukan. Nah, mungkin nanti di ayat 2 pasal 2 ayat 19 kita akan menemukan ini. Oke. Itu hari yang keberapa? Hari yang ke-6 ya. Hari yang ke-6. Tadi hari yang ke-5 itu berhenti di mana? Ah, ini ayat 23 ya. Ini hari yang ke-5. Hari yang ke-5 itu sampai pada berkembang biaklah, bertambah banyaklah makhluk terbang di bumi. Itu dia ya. Berarti hari yang ke-5 fokusnya pada makhluk hidup yang di air dan di udara. Binatang air dan binatang di udara, binatang laut. Nah, kemudian mulai hari yang ke-6, nah ini
Mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, menurut jenisnya, menurut jenisnya. Hari yang ke-6 ini. Nah, belum selesai hari ke-6 itu. Sekarang di ayat yang ke-26 kita lihat, inilah penciptaan makhluk hidup yang disebut sebagai Adam. Di hari yang ke-6. Berarti hari yang ke-6 itu bukan hanya manusia saja ya, tetapi makhluk hidup. Makhluk hidup. Manusia dan binatang ya. Binatang di darat ya. Oke. 26 kita lihat. Silakan dibaca Yuven. Wayomer Elohim Naaseh Adam Naaseh ya. Naaseh Adam Le Almenu Ki dan Kit Mortenu Wayeru Bidat Ayam Ubeof Asamain Uba Amah Ubekol Arets Ubekol Ares Al-Arets. Oke, terjemahannya. Oke. Di ayat 26 ini menarik karena yang diciptakan adalah apa nih? Adam. Terjemahannya, dan Allah telah berfirman, ya, Wayomer Elohim, marilah kita membuat manusia dalam gambar kita, menurut rupa kita, ya. Kit ini ya, kit mutenu, ya. Wayirdu, ya. Kemudian, dan biarkanlah mereka menguasai di antara ikan di laut, di antara burung di udara, dan di antara binatang, dan di antara semua di bumi, dan di antara semua binatang melata yang merayap di atas bumi. Oke. Apa yang menarik dari ciptaan manusia ini menurut ayat yang ke-26? Dari struktur kalimatnya, saudara perhatikan. Apa yang menarik? Atau apa yang membedakan ciptaan manusia dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya? Saudara lihat. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain tidak seperti itu. Oke. Tuhan menciptakan makhluk yang lain itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal manusia, Tuhan. Karena manusia itu menciptakan manusia dari debu tanah. Apakah sudah ada di situ? Belum ada. Istilah debu tanah belum ada di situ. Fokus di ayat ini. Apa yang menarik? Apa yang spesial? Apa yang membedakan? Coba perhatikan. Menariknya Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Oke. Ciptaan manusia itu dilanjutkan dengan semacam pendelegasian ya, atau tugas, mandat. Manusia itu menguasai. Oke, ada lagi? Coba perhatikan baik-baik. Bandingkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Oke, saya akan bukakan ini saja. 2126. Bandingkan ayat sebelumnya, ketika Allah berfirman, Elohim Wayomer Elohim Totse. Dia menggunakan
Kata kerja orang keberapa itu? Orang Allah berkata, ini Wayomer nih. Dan Allah berfirman, biarlah jadi. Langsung ya. Langsung firmannya itu biarlah jadi. Lalu di sini dan Allah memberkati mereka dengan berkata sendiri ya. Wayomer Elohim di sini apa? Yisretsu. Apa ini? Biarlah atau dipenuhi ya. Berterbangan. Dipenuhi ya. Dipenuhi air itu. Nah, tetapi di ayat yang ke-26, lihat di sini. Ada kata nasyah. Perhatikan kata nasyah. Menggunakan awalan na asyah. Datang dari kata asyah. Itu menggunakan persona orang pertama kita. Diterjemahkan. Lalu di situ menggunakan bentuk kohortatif. Kohortatif itu bisa, ya ini perintah bagi orang pertama, atau semacam ajakan ya. Biarlah kita, marilah kita, kalau itu jamak subjeknya. Nah pertanyaannya, Allah mengajak siapa? Apakah nasyah itu muncul di dalam ayat-ayat sebelumnya? Tidak. Marilah kita. Ini hanya muncul di ayat yang ke-26. Pertanyaannya, mengajak siapa nih? Siapa? Coba lihat. Siapa yang diajak? Oke, bisa saja ini Allah mengajak Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Apakah mereka tiga pribadi yang terpisah-pisah, kemudian mereka sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, lalu mereka ayo sini. Kita lihat satu ayat 3 sebelumnya kan roh Allah itu melayang. Roh Allah melayang-layang. Oke. Lalu ayat 3 itu oke, berarti roh Allahnya melayang-layang di sini. Lalu rumahnya di sini. Lalu ada satu lagi, nggak tahu gambarnya seperti apa. Apakah begitu konsepnya? Oke, tapi ya ini pendapat ya, bagus ya. Ini Allah mengajak, begitu ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada yang lain? Saudara sudah membaca tafsiran? Belum ya? Apa kata tafsiran itu? Nah, maka saya meminta saudara dari awal itu untuk membaca buku tafsiran itu supaya saudara itu punya argumentasi yang objektif, mempertimbangkan berbagai macam tafsiran.
Penulis A mengatakan begini, penulis B mengatakan begini, penulis C mengatakan begini. Maka saya meminta saudara untuk membaca beberapa tafsiran ya, untuk menjawab apa makna kata marilah kita. Kalau bentuknya koortatif, orang pertama jamak, ini tentu bisa mengindikasikan sebuah ajakan. Kalau itu ajakan, siapa yang diajak? Ya kan? Siapa yang diajak? Apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, atau mungkin makhluk-makhluk tadi yang diciptakan, atau mungkin malaikat? Nah, itu kan spekulasi ya. Maka saudara perlu untuk membaca ya. Oke, apalagi yang menarik? Tadi ya disebutkan manusia itu diciptakan beshalem apa? Beshalmenu. Kata dasarnya adalah shelem. Benar ya? Nih. Saya mungkin sudah ada di sini. Di dalam diktat saudara sudah ada ya. Apa itu artinya Betsalmenu? Diciptakan dalam gambar kita, menurut rupa kita. Ya. Menurut rupa kita. Oh, ini menarik. Ini sama sekali berbeda dengan ciptaan sebelumnya. Lalu masih diberikan mandat lagi. Jadi ini semacam subjeknya, subjek penciptanya sudah lain, penciptanya sudah lain. Lalu ini apa namanya? Bentuknya atau rupanya, atau ya bisa dikatakan wujudnya, wujud ciptaannya. Lalu ini apa? Biarkanlah mereka menguasai. Ini tugasnya atau otoritasnya. Kalau menguasai kan berarti otoritas. Bukan biarkanlah mereka menjadi teman baik ikan lain, enggak ya? Atau mereka berteman, nah, mereka menguasai. Ini keistimewaan yang tertulis dalam ayat 26. Nanti kita akan lihat. Apalagi, apakah masih ada catatan ayat 27? Masih ada ya? Silahkan dibaca Matius. Betsalem. Unekeba. Dan Allah telah menciptakan manusia dalam gambarnya. Dalam gambar Allah, Dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan, Dia telah menciptakan mereka. Oke, penegasan ya. Kata vow di sini wajib ra. Ini merupakan keberlanjutan tadi. Bisa diterjemahkan dan bisa diterjemahkan maka. Kalau tadi itu bisa menjelaskan rencana, ini hasil. Atau tadi tindakan, ini hasilnya. Allah menciptakan manusia. Hasilnya apakah sesuai dengan yang tadi, tindakan tadi? Sesuai. Dalam gambarnya, Betsalem. Ya, Elohim. Betsalemo, Betsalem Elohim. Ini dua frase yang digunakan berulang. Dan ketika penulis itu menggunakan kata yang berulang, frase yang sama, gagasan yang sama, itu berarti penegasan. Dalam gambarnya, gambar siapa? Betsalem Elohim. Penulis tidak mau kita menebak-nebak gambar siapa ya, gambar siapa, tapi di situ dipertegas Betsalem Elohim, gambar Allah.
Dia telah menciptakannya. Menciptakan siapa? Menciptakan manusia. Menariknya di sini zakar, bara oto zakar u nehabea, bara otak. Menarik di sini, dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Zakar di situ. Di sini ada Allah telah menciptakan mereka. Di sini ada kata zakar. Apa itu zakar? Lihat di sini. Apa ini? Male, laki-laki, bukan isyah ya, tapi zakar u neheba, dan female, bukan is dan isyah ya, bukan is dan isyah, tapi zakar une heba dan perempuan. Nah, menariknya, Hawa sudah ada belum? Lalu apa maksudnya ayat ini? Pasal 1 ayat 27. Kemudian ketika saudara melihat Hawa itu baru pasal berapa? Iya, pasal 2 itu berapa? Dua ya. Di sini sudah ada male, female, jantan kalau hewan ini ya, jantan dan betina gitu. Kalau pria berwanita bisa juga ya kalau orang. Berarti ayat ini apakah keliru karena Hawa baru di sini? Oke, gimana bukunya? Dia mencatat bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 6 rencana alam untuk menciptakan manusia ini. Dan dia menciptakan laki-laki itu di dalam Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu Allah baru menciptakan laki-laki manusia itu dari tanah saat Allah menemukan dunia. Oke, berarti ini rencana ini tindakan. Allah masih berencana untuk menciptakan manusia. Bagus ya. Nah ini kalau kita baca buku berarti kan kita tahu tuh, Pak saya baca buku begini penafsirannya. Gimana? Kamu setuju nggak dengan buku itu? Kamu setuju nggak dengan pendapat dalam buku itu? Karena itu buku Pak saya harus setuju. Oh, jangan ya. Jangan. Tidak semua buku itu harus disetujui kecuali Alkitab ya. Alkitab adalah buku yang tidak pernah salah. Kitab yang tidak pernah salah. Kitab itu buku sebenarnya. Kitab tulisan buku. Nah jadi memang di ayat 27 itu sudah ada pria dan wanita sekalipun Hawa belum disebut. Hawa baru disebut di ayat 28. Bukan berarti ini salah urutan, salah sebut. Harusnya ini di sini Pak, harusnya di ayat 19 Pak. Jadi pasal 2 nanti itu sebenarnya adalah deskripsi, penjelasan detail sebenarnya mengenai ciptaan di pasal yang pertama. Ketika kita membaca pasal 2 bukan berarti urutan setelah hari yang ke-6, bukan. Jangan salah ya. Jadi pasal 2 itu bukanlah penjelasan mengenai hari-hari ke-7 sampai seterusnya. Bukan. Tetapi pasal 2 nanti ada penjelasan-penjelasan
yang lebih rinci mengenai apa-apa yang ditulis di pasal sebelumnya. Contoh ayat 27, di situ sudah ada pria dan wanita. Nah, ayat 18 ini menjelaskan bagaimana penciptaan pria dan wanita itu. Ayat 27. Jadi bukan salah tempat, tapi pasal 2 adalah penjelasan berbagai hal secara lebih rinci dari pasal yang pertama. Itu ya. Nah, oleh karena itu tidak ada kesalahan meletakkan sesuatu di dalam ayat ini. Contoh ini. Kalau saudara nulis surat kepada orang tua atau WA, Pak, saya itu besok mau ujian, butuh banyak uang. Oke ya. Jadi Pak, saya minta ini untuk ujian. Lalu di akhir itu, di bagian akhir sudah dijelaskan, Pak, nanti kalau sudah kirim uang, saya akan kirimkan bukti pembayaran ujian itu. Ujian itu ada yang namanya pembiayaan untuk A, B, C, D. Nah itu ya. Jadi ada deskripsi, ada penjelasan untuk bagian di atasnya. Kira-kira begitu analoginya. Oke, jadi ya saya terima kasih Pak Matius tadi sudah menyampaikan satu buku yang berbicara seperti itu. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan ini rencana, ini tindakan. Tidak ya. Ini sudah tindakan. Ini sudah selesai. Tetapi ini adalah penjelasan rincinya. Bagaimana female tadi itu diciptakan itu nanti di sini. Ya 27 itu belum. Sama seperti Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et ha'aret, langit dan bumi. Lalu apakah pertanyaannya itu sudah ada? Padahal ayat 2 mulai baru dari terang, baru kemudian cakrawala. Apakah di sini itu berarti bumi ini sudah jadi? Ya, inilah yang disebut sebagai prolog atau ringkasan, penjelasan mengenai tema Bereshit. Temanya Bereshit. Maka kitab Kejadian disebut kitab Bereshit dalam tanah. Nah, kitab pada mulanya. Deskripsinya di pasal yang pertama. Ini menjelaskan mengenai kronologi pasal yang pertama. Pasal yang pertama dideskripsikan lagi secara detail di pasal yang kedua. Nah, nanti pasal yang ketiga kita melihat keberlangsungan secara detail manusia tinggal di tempat yang disediakan Allah itu. Gitu ya. Jadi 1 sampai 3 itu kita melihat kondisi secara detail di dalam dunia yang direncanakan Allah sejak semula. Nah itu dia. Oke. Masih ada waktu 10 menit. Saya berharap 3 ayat selesai ya. Oke, 28. Nanti kita akan berbicara. Besok kita akan berbicara mengenai ini tadi, gambar dan rupa Allah. Atau mungkin tadi ya, kita. Ini menjadi PR saudara. Siapa kita itu? Di dalam Dinta sudah ada, tapi saya pengen saudara membaca paling tidak 3 tafsiran. Si A, si B, si C berbicara mengenai ini, Pak. Oke? Nah, nanti kita akan juga berbicara mengenai gambar dan rupa Allah. Kita itu mirip atau serupa, disebut serupa, Shelem ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Dan Allah memberkati mereka ayat 28. Ini Wai Barek Hotam. Hotam itu siapa sekarang? Manusia. Siapa? Apakah hanya Adam? Karena Hotam di sini berarti pasti
Jamak. Berarti male and female, pria dan wanita. Sekalipun belum dijelaskan proses penciptaan wanita, tetapi ini posisinya sudah ada. Ya, posisinya sudah ada. Allah memberkati mereka, Wayomer lahem, dan berkata lagi nih kepada mereka lahem. Bukan hanya Adam saja. Jangan berpikir itu manusia Adam Hawa itu belum diciptakan. Manusia yang diberikan kuasa hanya Adam saja untuk menguasai apa namanya? Makhluk hidup itu hanya Adam saja karena Hawa belum diciptakan. Tidak seperti itu. Ini menggunakan lahem, otam, mereka. Ya. Lalu Peru, lagi-lagi Peru, berkembang biaklah, berbuahlah, ya, untuk berbuahlah. Lalu Rebu, dan bertambah banyak. Nah ini dia. Masa cuma Adam saja yang bertambah banyak? Enggak. Ini sudah pria dan wanita. Dan isilah haaretz, bumi. Ini mirip dengan mandat apa tadi? Mandat kepada binatang ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dan taklukkanlah itu. Ini ya. Dan taklukkanlah bumi itu dan kuasailah. Apa maksudnya taklukkan dan kuasa? Inilah yang membedakan antara ciptaan manusia dengan ciptaan yang lain. Lalu di antara ikan laut dan di antara makhluk-makhluk terbang di langit dan di antara setiap makhluk yang merayap di bumi, itu mereka harus lebih tinggi, berkuasa atas. Apa maksudnya menguasai? Nah, ini perlu juga didalami. Oke, ini penjelasannya. Perbedaannya tadi, marilah kita membuat. Ya. Ada pandangan tadi, Allah berunding dengan dirinya sendiri karena dia Tritunggal. Ya toh? Lalu ada pandangan Allah berunding dengan malaikat. Ada kesulitan kalau ada pendapat ini. Malaikat belum disinggung di dalam ciptaan. Kedua, manusia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat ya. Malaikat tidak menciptakan manusia juga. Nah, saya ingin saudara mempertimbangkan pendapat yang lain, lalu tentukan dua opsi ini. Atau mungkin ada opsi ketiga, Allah bersama makhluk-makhluk lain yang sebelumnya diciptakan. Mungkin ya. Maka saudara perlu membuat itu. Nah, apa yang disebut sebagai Shelem dan Demut atau rupa Demut? Nah, ketika kita berbicara mengenai Shelem, ada 16 kali pemakaian di dalam PL lainnya. Nah, 5 diantaranya dipakai menjelaskan penciptaan menurut gambar, yang lain dipakai untuk patung. Ketika membuat patung, tentu patung itu akan dibuat serupa dengan bentuk aslinya, ya kan? Kalau saudara lihat yang namanya di sini ada patung, kan nggak patung di sini? Nggak ada ya. Kalau lihat patungnya Pak B.R. Supratman, pasti kalau kalian lihat fotonya ya mirip, begitu ya. Nggak bisa kita klaim ini patungnya Pak B.R. Supratman padahal bentuknya oke ya kan, nggak mungkin. Nah, lalu rupa itu juga menjelaskan mirip, tetapi bukan pas. Lalu kata Shelem dan Demut, ketika kata itu bersama-sama hanya 2 kali muncul di ayat tadi dan juga di ayat yang ke-3
3 pasal 5 nanti. Nah, apa maksudnya menggambarkan Allah? Manusia disebut menggambarkan Allah. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-26, dia mirip dengan Allah dalam hal dia menguasai bumi. Ya kan? Jadi kemiripannya itu kemiripan dalam hal otoritas. Yang kedua, bisa jadi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat dalam konteks ini, manusia itu punya kemampuan untuk bersekutu. Ya, seperti Allah juga sama-sama punya kemampuan untuk bersekutu. Bersekutu itu berarti hidup bersama-sama. Ya kan? Hidup bersama-sama. Pak, binatang juga hidup bersama-sama, itu beda, itu insting, ya kan? Coba kalau kalian lihat ayam, kalau ayam itu induknya kalian potong, kira-kira anaknya menangis nggak? Hah? Menangis ya? Menangis. Betul ya, menangis, teriak-teriak. Lalu kita diserang ya. Apakah itu kemampuan untuk bersekutu? Ketika kalian potong-potong, dia ikut kalian melihat potong-potong itu. Itu insting ya, naluri, insting, beda. Tapi manusia punya kemampuan untuk bersekutu. Artinya dia bisa merasakan, bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak, ya kan? Kalau binatang tidak punya, hanya punya insting saja. Nah, tetapi segambar dan serupa dengan Allah bisa juga berarti memiliki kepandaian, perasaan, dan kehendaknya itu selaras dengan Allah pada waktu ciptaan ya, pada waktu penciptaan. Nah, sekarang gambar dan rupa Allah itu sudah rusak total, atau yang disebut sebagai total depravity karena dosa. Jadi pada waktu kejatuhan kita tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah karena kita berdosa, dan gambar rupa Allah itu sedang dipulihkan oleh iman dan akan sepenuhnya kembali di kehidupan yang kekal nanti. Kalau saudara ingin segambar dan serupa dengan Allah lagi, baru akan terpenuhi nanti kalau saudara sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Sekarang jangankan segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Jangan merasa saudara itu jelek-jelek begini segambar dan serupa dengan Allah loh. Sudah enggak lagi. Sudah rusak total. Enggak ada mirip-miripnya lagi dengan Allah. Kehendaknya sudah berbeda, perasaannya sudah berbeda, kepandaiannya apalagi, pikirannya, ya kan, kepandaian, pikirannya, perasaannya tidak lagi selaras dengan Allah. Pikiran kita hanya kepada, kecenderungannya hanya kepada apa? Dosa. Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sebelumnya kecenderungan manusia itu terus hidup di dalam dosa sejak kejatuhan manusia itu. Jadi sama sekali sudah tidak segambar dan serupa dengan Allah. Nah, lalu bagaimana orang yang tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah itu bisa bersekutu dengan Allah lagi, diterima oleh Allah lagi? Karena Allah tidak lagi memandang rupa kita. Yang dipandang siapa? Yang dipandang adalah Yesus. Jadi kalau bukan Yesus yang menutupi muka kita yang sudah tidak segambar dan serupa ini, kita itu nggak layak di hadapan. Ini ya, wah ini tambahan Pak Agus. Perintah untuk memenuhi bumi bukanlah berarti perintah menyebabkan kelebihan populasi. Tadi ada penuhilah bumi ya, yang kemudian mengakibatkan masalah seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Tapi tujuan penciptaan Allah adalah untuk bersekutu, yang jelas ya. Memenuhi bumi tadi
tujuannya bukan kuantitas. Ya, bukan kuantitas. Ada orang yang menggunakan ayat ini untuk legitimasi, ya sudah, poligami supaya penuh bumi itu. Ini kacau nih. Supaya segera penuh maka beristri banyak, beranak banyak. Kacau ini, penafsiran yang kacau. Saya sudah buat tayangan YouTube mengenai poligami. Karena ada tokoh yang mengatakan bahkan tersebar luas bahwa Alkitab itu tidak melarang poligami. Karena banyak tokoh-tokoh Alkitab melakukan poligami. Yang dilarang adalah perceraian. Wah. Saya sudah buat tayangan YouTube kalau saudara ingin mendengar pendapat saya di situ. Nah, tujuan Allah untuk memenuhi bumi itu bukan kuantitas, tapi untuk persekutuan. Jumlahnya banyak, kita bersekutu dan bersekutu dengan Allah ya, bukan hanya bersekutu antar manusia saja. Ya itu tadi. Banyak populasi dan semua populasi itu bersekutu dengan Allah. Itu tujuannya. Oke. Wih, sudah lewat 1 menit, gak apa-apa ya. Sehingga manusia diberikan mandat reproduksi dalam ikatan pernikahan yang kudus supaya menghasilkan keturunan-keturunan yang menempati seluruh wilayah yang disediakan Allah. Keturunan-keturunan itulah yang akan menjadi penghuni bumi yang akan memuliakan Allah. Itu tujuannya sebenarnya. Bukan hanya untuk biar penduduknya banyak, bukan, tapi penduduknya memuliakan Allah. Maka kalau saudara sekarang dipercaya untuk melayani jemaat, tuntunlah mereka supaya mereka itu menjadi persekutuan yang memuliakan Allah, karena itu yang dikehendaki Allah. Nah, tetapi ini perubahannya karena dosa ya. Manusia tidak lagi memiliki pengetahuan Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan gambar Allah. Jadi tidak mengherankan jika terjadi apa? Masalah kelebihan populasi. Ya toh, cuma nambah anak terus ya kan? Lupa bahwa tujuan populasi itu untuk memuliakan Allah. Oke, karena kita tidak mampu mengetahui kehendak Allah secara sempurna untuk memenuhi bumi, bukan untuk memenuhi sebagian dari tempat di bumi. Kan populasi itu padat tuh karena orang pengennya itu tinggal di satu tempat, ya kan? Bukan untuk memenuhi bumi. Kalau saya nggak dekat dengan keluarga saya itu nggak bisa pak, nggak bisa hidup pak, ya kan? Kalau saya tinggal dekat orang tua, nanti orang tua saya siapa yang melihara pak? Ya. Nah, arti menguasai bumi itu artinya apa? Memelihara dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan eksploitasi bumi. Ya. Eksploitasi bumi itu apa? Menggunakan semua untuk memenuhi keinginan, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Itu eksploitasi. Beda ya? Contoh, menebang pohon secara berlebihan, dijual, memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Itu eksploitasi. Oke, waktunya habis, kita masih ada tunggakan. Nah, ini menarik ya. Ini bisa kita diskusikan di hari Senin ya. Tapi ingat, saudara harus membaca tafsiran supaya kita bisa berdiskusi untuk melihat siapa yang dimaksud baik lagi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.